Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, Cahaya Ramadan kali ini dengan tema manajemen waktu ibadah di bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Sholawat beriringkan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada keharibaan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di hari kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Insan muda yang berbahagia, bulan Ramadan merupakan momentum bagi kita untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Bulan Ramadan merupakan momentum yang selalu ditunggu-tunggu oleh umat muslim di dunia ini. Bulan Ramadan hanya hadir 1 tahun sekali, di mana waktu bulan Ramadan adalah waktu yang memiliki keutamaan luar biasa. Ketika bulan Ramadan telah terlewati, umat muslim banyak yang merasa gagal karena tidak dapat memaksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah di bulan Ramadan sebelumnya kita sudah dapat memaksimalkan ibadah kita? Jika belum, maka itu adalah pelajaran bagi kita yang mengharuskan bagi kita untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan kali ini secara maksimal. Karena waktu adalah uang, di mana pepatah barat juga mengatakan waktu tidak akan pernah bisa terulang jikalau sudah terlewati, di mana dalam Islam pun dikatakan waktu bukan hanya sekedar uang, melainkan waktu adalah kehidupan itu sendiri. Sehingga demikian pentingnya waktu itu sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam beberapa ayatnya wal fajr, yang artinya demi waktu fajar, wad duha, demi waktu duha, wal asr, demi masa. Bulan Ramadan telah melatih manajemen waktu dengan adanya sunnah mengakhiri sahur dan menyegerakan berbuka, juga dengan keutamaan sholat berjamaah pada awal waktu. Dan lebih dari itu, insan muda, manajemen waktu di bulan Ramadan bukan hanya soal jadwal, namun yang tak kalah penting adalah bagaimana kita dapat memaksimalkan dan dapat memanfaatkan waktu bulan Ramadan guna melaksanakan ibadah. Puasa di bulan Ramadan yang berkualitas adalah salah satu indikator kita dapat melaksanakan, kita dapat menggunakan waktu untuk kebaikan. Maka di bulan Ramadan ini adalah momentum bagi kita untuk bisa memaksimalkan, karena di bulan Ramadan inilah segala amal ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan adanya bulan Ramadan dan dengan segala ibadah yang bisa kita lakukan di dalamnya, kita dapat belajar untuk memanajemen waktu dengan baik. Beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, tentunya kita menentukan niat yang baik untuk bisa menargetkan ibadah secara maksimal di bulan Ramadan. Tak kalah penting juga, kita bisa melaksanakan segala kegiatan yang produktif. Kita menjadikan ibadah sebagai prioritas utama. Di balik mungkin kita memiliki kesibukan, kuliah, mengajar, belajar, jual beli, dan lain sebagainya. Kita juga harus bisa memanfaatkan selain dengan kesibukan kita bisa memaksimalkan waktu luang kita untuk melakukan ibadah. Memang apa yang kita lakukan, pekerjaan kita merupakan sebagian dari ibadah, tetapi alangkah baiknya di bulan Ramadan adalah waktu kita untuk melaksanakan ibadah secara maksimal. Karena momentum bulan Ramadan tak akan bisa diulang kecuali kita diberikan kesempatan umur oleh Allah untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan di bulan selanjutnya. Islam membangun masyarakat yang mulia, masyarakat yang dipenuhi dengan kebaikan dunia. Maka ini adalah momentum bagi kita sebagai umat muslim untuk
menyibukkan waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Asr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran. Dalil ini menjadi peringatan bagi kita untuk kita dapat memaksimalkan waktu-waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita untuk melaksanakan ibadah. Tak lupa, kita juga harus berusaha untuk menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita harus bisa memanfaatkan segala momentum dengan kegiatan yang produktif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min husnil Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda kesempurnaan Islam seseorang ialah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini memiliki makna yang luas di dalamnya, di mana hadis ini memberikan peringatan kepada kita hal-hal yang tidak bermanfaat harus kita tinggalkan. Begitu pula di momentum bulan Ramadan ini adalah hal yang penting untuk kita dapat menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat dan tentunya bisa menambah dosa bagi kita. Selain itu, kita juga bisa melakukan penjadwalan tentang ibadah yang bisa kita lakukan, di mana di 10 Ramadan awal kita memaksimalkan, kita menjadwalkan ibadah seperti ibadah-ibadah wajib. Kemudian di 10 Ramadan kedua kita bisa meningkatkan dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Dan kemudian di 10 hari akhir Ramadan kita memaksimalkan dengan adanya momentum Lailatul Qadar. Kita melakukan iktikaf, kita berbanyak tadarus, kita berbanyak zikir. Dengan penjadwalan itu, insan muda semuanya bisa lebih terarah dengan adanya jadwal tersebut. Dengan penjadwalan yang teratur, kita sebagai umat muslim akan lebih terarah dalam melaksanakan ibadah. Dengan penjadwalan juga, kita bisa memprioritaskan mana ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah. Karena dengan memprioritaskan, kita akan lebih bisa mendapatkan segala amal ibadah yang kita lakukan. Kemudian, insan muda yang berbahagia, kita sebagai umat Islam, selain kita memanfaatkan, kita memanajemen waktu dengan baik di bulan Ramadan, hal yang tidak boleh kita lupakan adalah kita harus terus menjaga kesehatan supaya kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tanpa ada halangan apapun. Karena dengan kesehatan kita akan bisa melaksanakan ibadah secara maksimal. Manfaatkan setiap waktu-waktu mustajabah untuk melaksanakan ibadah, manfaatkan setiap waktu yang ada, sehingga kita bisa mendapatkan momentum ibadah secara maksimal. Demikianlah insan muda yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membawa keberkahan dan bisa menjadi pengingat kita untuk senantiasa disiplin melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Saya Muhammad Ilham Aulia. Sampai jumpa di Cahaya Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati.